Langit masih berwarna merah jingga. 8 Oktober tahun 1895. Lebih dari 20 pria perawakan sangar berpakaian aneh dengan pedang terhunus menghambur ke pavilion Ohoru di dalam kompleks Istana Gyeongbokgung. Tempat tinggal Maharani Myeongsing, istri Raja Gojong, penguasa Korea ke-26 dari dinasti Joseon, di mana Ratu Min bentak mereka ke arah para dayang istana yang pucat pasi, gemeteran ketakutan. Ratu Min adalah sebutan lain Sang Jungjeon Mama. Para penyerang itu dari resimen Huliende dan para Ronin Jepang yang dipimpin Letkol Woo Beomson menebas 3 wanita yang mereka duga sebagai wanita utama yang nyamar. Salah satu korban memiliki bekas cacar air pada pelipis. Itulah ciri Sang Ratu Min. Setelah yakin jasad berlumuran cairan merah itu adalah Ratu Min, para eksekutor memperlakukan tubuh tak bernyawa itu dengan tak sopan, lalu membakar jenazah itu di sebuah pohon pinus di depan pavilion dan menyebar abunya. Maharani wafat pada usia 43 tahun. Setelah beberapa tahun kemudian, salah satu eksekutor mengaku bahwa mereka melakukan tindakan yang kekejamannya tak bisa dilukiskan dengan kata-kata terhadap jenazah ratu. Kata penulis buku Fusako Tsunoda, seperti dikutip dari Choson Ilbo, bukan cuma dengan pedang, tapi juga katana. Pihak Jepang coba cuci tangan kala itu. Mereka menyebar propaganda bahwa peristiwa naas tersebut adalah dampak dari perebutan kekuasaan antara Ratu Myeongsing melawan ayah mertuanya, Hyung-sin Daewongun, dan pelakunya adalah segerombolan bandit asal Jepang, katanya. Mengapa Ratu Min sampai harus dihabisi oleh Jepang? Begini ceritanya, pemerintahan Meiji Jepang menganggap Myeongsing sebagai penghalang besar ekspansinya ke luar negeri. Salah satu plot untuk menyingkirkannya dari arena politik telah dilakukan dengan upaya pemberontakan, tapi gagal, yang direncanakan oleh Hyung-sin Daewongu, ayah mertua Ratu. Setelah kemenangan Jepang dalam Perang Tiongkok dengan Jepang, Ratu Min mendorong penguatan hubungan Korea dengan Rusia sebagai upaya menghalangi pengaruh negeri matahari terbit itu yang menempatkan menterinya Miura Goro di Korsel. Setelah aksi penghilangan nyawa itu, Jepang berusaha meredam protes internasional dengan memanggil pulang Miura dan menghadapkannya ke hadapan hakim di pengadilan distrik Hiroshima. Sementara prajurit yang terlibat diadili di pengadilan militer. Tapi sayangnya, semua terdakwa yang berjumlah 56 orang diputus tak bersalah karena dianggap kurangnya bukti. Peristiwa naas tersebut memicu sentimen anti-Jepang di Korea dengan gerakan Short Hair Act Order, dan sebagian rakyat membentuk Ilmi Righteous Army yang kerap menggelar protes di seluruh negeri. Menyusul penghilangan nyawa tersebut, Raja Gojong dan putra mahkota yang kemudian menjadi Raja Sunjong lari dari istana dan mendapat perlindungan di Kedubes Rusia. Pada 1897, sang raja kembali ke Gyeongungung yang kini menjadi Deoksugung dan memproklamasikan kekaisaran Rusia. Siapakah Ratu Min? Dia wanita ambisius. Sejak tandu pengantin membawanya tiba di istana sebagai mempelai sang raja, Myeongsing yang konon memiliki nama asli Min Jae-yong sudah menunjukkan tanda-tanda ia bukan wanita biasa. Wajahnya lembut, namun terlihat tegas. Pada pandangan pertama, ia tak terlihat cantik. Namun, ambisi, kecerdasan, dan karakter yang kuat terpancar dari wajahnya, kata Lillian Underwood, misionaris AS yang datang ke Korea pada ke-1888. Sang ratu tak suka pesta. Ia lebih tertarik dengan urusan politik daripada busana mewah yang disodorkan. Ia suka tinggal dalam kamar, membaca buku-buku filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Namun berbeda dengan suaminya, sangat bertolak belakang. Sang raja menghabiskan waktunya untuk menenggak miras dan pesta pora. Kepada salah satu sahabatnya, Myeongsing merasa jijik dengan tingkah suaminya itu. Saat berusia 20 tahun, sang ratu mulai sering keluar dari kamarnya di Changgyeong Palace. Sejak itu, ia mulai bersitegang dengan Hyung-sin Daewongun, ayah mertuanya. Seiring berjalannya waktu, Myeongsing menjadi maharani yang memerintah bersama suaminya. Bahkan lebih berpolitik dia dibandingkan sang raja. Ratu juga mengangkat orang-orang terdekatnya untuk menduduki jabatan penting. Demikianlah kasus penghilangan nyawa Ratu Min yang sangat dicintai keluarga dan rakyatnya karena sangat berjasa menyelamatkan negaranya. Dia sangat tegas dan cerdas membuat musuh duanya seperti Jepang ini khawatir dengan kepemimpinannya, sampai mengirim puluhan orang untuk menghabisinya. Ada banyak sekali wanita-wanita hebat di masa lalu yang namanya harum mewangi sepanjang masa
bukan cuma Ratu Min. Bahkan di negeri Islam pun banyak wanita-wanita muslimah yang heroik di masanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Ratu Min ini. Jadilah wanita yang kuat, teguh iman, yang senantiasa belajar menambah ilmu, dan menjadi pribadi yang baik meskipun punya suami kurang baik. Tidak membuatnya putus asa, bahkan membimbing suaminya ke arah yang benar, karena pada akhirnya sang raja mengikuti jejak sang ratu. Wallahu alam. Terima kasih. Bye, assalamualaikum.